Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mau subscribe dan nonton video-video saya. Ya, semoga video-video yang saya buat, yang pernah saya buat, yang sudah saya buat dan akan saya buat adalah video-video yang bermanfaat untuk kalian, untuk meningkatkan orderan ya, untuk meningkatkan penjualan. Dan di video kali ini ya saya akan membahas tentang apapun mengenai yang namanya marketing. Oke. Jadi ini sempat saya tulis di grup Facebook. Marketing itu maksudnya adalah apa? Marketing itu bagaimana konsepnya dan marketing itu meliputi apa saja. Jadi marketing itu meliputi unsur yang namanya persepsi. Nah, apa itu persepsi? Ya, ini persepsi itu adalah anggapan dari masyarakat di luar daripada perusahaan kita sendiri internal ya, jadi masyarakat atau customer atau calon customer, yang dimana kita tahu calon customer itu ya, maksudnya customer itu terbagi menjadi cold ya, warm dan hot. Kalau dia masih dingin berarti dia belum mengenal kita, dia belum tahu kita ya. Kalau warm itu dia sudah mengenal kita, dia sudah penasaran sama kita ya, perusahaan kita, produk kita, toko kita. Nah, sedangkan yang hot ini adalah yang sudah pernah bertransaksi kepada kita. Nah, bagaimana kita dalam membuat persepsi dari customer itu sendiri, yaitu dengan kita memanfaatkan media yang ada. Sekarang ini kalau tidak pakai media online rasanya seperti sayur tanpa garam. Jadi online ini adalah satu-satunya media yang bisa kita tampilkan persepsi ya kepada masyarakat tentang bagaimana kita seharusnya. Jadi kita mau dianggap apa sama masyarakat kan gitu ya. Jadi persepsinya bisa kita buat sebagaimana apa yang mau kita tanamkan di benaknya customer. Itu namanya persepsi. Jadi misalnya seperti yang kita akan bahas atau yang sudah pernah saya bahas adalah konsepnya marketing atau penjualan itu adalah pertamanya traffic ya. Setelah ada traffic, kemudian masuk ke unsur menarik. Kemudian setelah menarik ya, adanya trusted, baru closing. Maksudnya apa? Jadi kita harus memperhatikan jumlah traffic yang masuk di kita itu sudah cukup besar apa tidak. Kalau traffic saja tidak ada, berarti untuk mengharapkan suatu penjualan itu sangat teramat jauh kan gitu ya. Nah, maka dari itu setelah adanya traffic kita perlu menarik. Maksudnya adalah orang-orang yang melihat atau mengunjungi daripada laman kita atau halaman jualan kita, itu mereka tertarik tidak melihatnya kan gitu ya. Nah, setelah dia ada di tahap menarik, dia harus trusted atau percaya untuk bertransaksi kepada kita. Nah, di bagian percaya ini kita butuh persepsi. Bagaimana caranya membangun persepsi dari customer? Nah, itu jadi PR untuk kita semua supaya terbangunnya trusted. Kalau traffic ya iklan ya kan, menarik ya bisa kita buat foto kita yang bagus atau video-video kita yang menjual kayak gitu ya. Nah, kalau trusted ini masalahnya adalah tentang balik lagi persepsi. Oke. Sudah banyak enggak yang gunakan? Sudah banyak enggak yang mengulas? Ya kan, yang mengasih ulasan atau mengasih review itu sudah banyak tidak? Maka dari itu kita butuhnya apa? Social proof atau testimoni. Itu adalah untuk meningkatkan trusted ya.
testimoni bisa kita minta ke orang-orang yang pernah bertransaksi kepada kita. Social proof juga kita bisa minta kepada orang-orang yang bisa bertransaksi yang sudah pernah bertransaksi kepada kita, ya kan? Nah, tapi dari semua ini ya, social proof, testimoni, ini harus sabar. Maksudnya adalah kita membangunnya pelan-pelan. Ya, kalau misalnya posisinya adalah seorang dropshipper. Nah, bagaimana saya dropshipper pemula yang belum ada ulasan dan lain sebagainya. Bagaimana kita dalam menciptakan persepsi ini untuk mensukseskan proses marketing kita? Bagaimana kira-kira? Ya, kalau ada ide, silakan komen di bawah. Selain ide yang akan saya sebutkan ini, sebelumnya subscribe dulu, bantu like ya, supaya kita sevibrasi, sukses sama-sama ya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah komen dan like juga, terima kasih. Nah, lanjut ya, persepsi bagaimana kalau seorang dropshipper ya, seorang dropshipper yang belum pernah berjualan sama sekali ya, mengambil posisi dropshipper adalah supaya memperkecil daripada resiko yang ada kalau kita stok dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kan gitu ya, untuk bisa membangun persepsi ini untuk tujuan trusted, dan ujung-ujungnya nanti adalah akan memperbanyak orderan. Bagaimana? Nah, untuk dropshipper pastinya kita sudah riset dulu supplier maksudnya. Supplier kita sudah riset dulu. Kita pasti memilih supplier yang terbaik ya. Dari jumlah pesanan suppliernya sudah banyak, ulasannya sudah banyak, ratingnya bagus ya. Supplier yang bisa memfasilitasi kita resi otomatis dan lain sebagainya. Itu kan ada pada pelajaran dropshipper ya. Nah, bagaimana dalam membangun persepsi ini supaya marketing kita ini berhasil ya, yaitu dengan meminta testimoni atau social proof yang pasti sudah dikumpulkan sama supplier sebelumnya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita, maksudnya pinter-pinter kita dalam berkomunikasi, pinter-pinter kita dalam melobi, dalam melobi supplier, dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi kepada supplier. Ini harus berhubungan dengan baik. Kita harus bekerja sama dengan baik. Nah, kerjasama yang baik itu adalah dimulai dari komunikasi yang baik pertama ya. Setelah minta misalnya testimoni ya, social proof sudah dapat, sudah kita masukkan dalam daftar gambar yang kita optimasi. Misalnya kita berjualan di marketplace gitu ya, kita sudah kasih testimoninya, social proofnya dari yang kita minta dari supplier, atau kita izin dulu. Biasanya supplier itu di toko marketplace supplier itu sudah ada ulasan-ulasan di bagian ulasan setelah produk itu. Nah, itu bisa diambil, tapi izin dulu ya, bisa izin dulu. Jadi dropshipper itu jangan main-main. Maksudnya adalah dropshipper itu yang pertama harus izin daripada ngambil gambar supplier. Itu tuh harus izin, jangan main ambil gitu ya. Nah, tapi kalau ada tulisannya misalnya di kotaknya gitu, open reseller atau dropshipper ya, tapi lebih baik pasti lebih baiknya ya izin gitu ya. Nah, terus setelah izin baru kita belajar bagaimana optimasinya, bagaimana cara beriklannya, bagaimana mendatangkan trafficnya, bagaimana meningkatkan daripada menariknya. Jadi menarik itu nanti hitungannya adalah di CTR-nya. Ya, di materi iklan sudah saya bahas bagaimana itu meningkatkan klik atau menarik. Tapi nanti kalau misalnya banyak respon video ini dan banyak yang minta untuk kita ulas lagi tentang iklan Shopee, saya akan buat part-partnya. Yang setuju boleh komen ya. Tapi sebelumnya tolong di-subscribe, tolong dibantu dulu ya untuk berkembang channel ini supaya semakin semangat lagi untuk bagi-bagi, untuk semakin semangat lagi buat video dan lain sebagainya.
Oke. Nah, tapi ada satu hal atau beberapa hal yang mungkin pasti harus diperhatikan setelah marketing ini sukses adalah tentang database. Kapan-kapan kita akan membahas tentang database juga ya. Bagaimana kita caranya memperkaya aset digital kita berupa database ini untuk kita follow up lagi, order lagi, dan tawari produk-produk lain lagi yang berhubungan dengan produk yang pertama yang sudah dia beli. Oke, sekian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.